Pagi ini masih berhubungan dengan yang namanya ketenaga kerjaan, ya. Nah, oke, saya sudah share di situ. Sudah muncul ya, di layar kalian sudah muncul. Nah, kita akan masuk di pembahasan mengenai pengangguran, ya. Kalau sebelumnya kemarin tentang sistem upah, upah minimum. Nah, kita masuk di sekarang di topik terakhir di bab ini tentang pengangguran. Nah, di layar kalian bisa lihat tuh di situ. Kalau kita bicara mengenai yang namanya pengangguran, dari sisi pengertiannya, penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, ya, nggak punya pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Nah, jadi itu dari sisi apa ya, sisi pengertian dari pengangguran itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara pengangguran juga sebetulnya ini berkaitan juga dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi yang baik, yang tinggi itu sebetulnya kan ditandai oleh produksi jumlah dan jasa yang besar tuh, barang dan jasa yang besar tuh, ya. Nah, tapi kalau kita bicara eh, pertumbuhan ekonomi, nah ini juga sebenarnya berhubungan juga dengan ya pengangguran juga, ya karena ini bicara tentang yang namanya produktivitas. Nah, ada yang disebut hubungan hukum Okun atau Okun Law. Nah, itu tentang pengangguran. Nah, kalau secara ekonomi juga kita belajar pengertian pengangguran di buku ada atau unemployment terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Dengan kata lain, jumlah yang mencari kerja atau jumlah orang yang mencari pekerjaan itu lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Nah, makanya itu yang disebut pengangguran. Jadi bisa dia tidak punya pekerjaan, benar-benar tidak punya pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan, artinya kan belum diterima untuk bekerja kan, atau dia sedang mempersiapkan suatu usaha baru, dia sedang memulai usaha. Nah, jadi kan belum ada penghasilan, belum ada kegiatan ekonominya. Nah, kalau kita bicara tentang pengangguran juga, ada yang namanya tuh tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur, tadi ya, jumlah penganggur tadi, dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Nah, jadi biasanya kalau kita bicara data, kayak kemarin kan kita lihat di BPS ya, Badan Pusat Statistik kan itu angka-angka semua kan, persentase semua kan. Nah, sebetulnya itu sudah dibandingkan, sudah dihitung ya. Jadi ketahuan nih tingkat penganggurannya di tahun ini berapa atau di tahun lalu berapa, bisa dibandingkan. Ya, jadi dibandingkan antara jumlah penganggurnya tadi dengan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Ya, ingat angkatan kerja ini ya sebenarnya orang-orang yang sebetulnya produktif, 15 sampai 65 kan jumlahnya. Nah, ini tentang pengangguran, definisi dari pengangguran dan tingkat pengangguran. Oke, berikutnya. Nah, ada jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Jadi pengangguran ini ada sebabnya. Jadi bukan cuma sekedar karena tadi ya. Jadi jumlah kesempatan kerja yang sedikit tapi orang yang mencari kerja banyak. Gak cuma itu aja, tapi ternyata kalau kita bicara lebih lebih banyak tentang pengangguran, nah, ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Ya, jadi faktor aja penyebabnya itu dari faktor terjadinya jenis penganggurannya. Yang pertama, pengangguran siklis atau konjungtur adalah pengangguran yang terjadi akibat turunnya kegiatan perekonomian. Ya, contohnya misalkan
contohnya misalkan dari mundurnya perekonomian di suatu negara nih, di buku ada nih, atau disebut juga cyclical unemployment. Nah, di buku ada tuh. Ya, mengalami penurunan daya beli masyarakat menurun, akibatnya barang berhenti di gudang karena penjualan merosot dan perusahaan mengurangi kegiatan produksinya. Ya, dampak dari pengurangan kegiatan produksi adalah para pekerja turut diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, itu contohnya misalkan kayak tadi, ya, si produsen atau sudah tidak bisa memproduksi barang atau jasa, ya gimana mau mempekerjakan orang. Nah, itu yang disebut dengan pengangguran siklis atau cyclical, sama bahasanya, atau cyclical unemployment bahasa Inggrisnya. Lalu yang kedua ada yang disebut pengangguran struktural. Ya, pengangguran yang diakibatkan perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Maksudnya kayak gimana? Nah, contohnya nih, misalkan adanya peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, ya, sehingga banyak tenaga kerja yang bermula bekerja di sektor pertanian terpaksa menganggur. Ya, peralihan tenaga kerja ini sektor pertanian menjadi tenaga kerja di sektor industri memerlukan penyesuaian, keterampilan, dan keahlian sehingga tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian harus dididik terlebih dahulu. Nah, ini jadi perubahan tadinya eh, pertanian berubah ke perindustrian. Nah, orang-orang yang bekerja tadinya di bidang pertanian kan mereka belum tentu bisa menguasai di bidang perindustrian tuh. Contohnya para petani lah ya, kan biasa karena kesehariannya mata pencaharian sebagai petani, mungkin dia berkebun, bercocok tanam, sawah dan sebagainya. Akhirnya harus berubah, kondisi perekonomiannya berubah nih. Sekarang lebih ke banyak ke sisi industri. Akhirnya akan buka misalkan pabrik-pabrik untuk produksi barang atau jasanya. Nah, sedangkan si petani ini belum tentu punya pengetahuan, belum tentu punya keterampilan untuk langsung berpindah atau mengubah mata pencahariannya. Nah, ini juga makanya tadi perlu pelatihan, perlu diajarin dulu, disosialisasi dan sebagainya. Nah, itu pengangguran struktural, ya. Jadi berdasarkan penyebab terjadinya. Lalu yang ketiga ada pengangguran friksional, ya. Ini adalah pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Nah, kalau friksional ini ada istilahnya kan temporer, jadi sementara. Ini terjadinya sementara, ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah seperti tadi. Jadi pemerintah akan contoh nih banyak banyak lulusan-lulusan, misalkan entah itu dari lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang mencari pekerjaan. Nah, lalu pemerintah kan salah satu tujuannya itu untuk mengurangi pengangguran kan, makanya pemerintah akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Nah, tapi pengangguran friksional ini sulit, si pemberi kerja dan si pelamar kerja ini nggak cocok nih, belum belum bisa bertemu. Mungkin dari syaratnya yang mungkin si pemberi kerja ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi, sedangkan si pelamar kerja mungkin dari sisi pendidikan, nah misalkan dia juga tidak memenuhi syarat. Nah, ini sulit jadinya. Ya, penganggurannya terjadi karena yaitu mungkin bukan berarti tidak ada lapangan pekerjaan, ada lapangan pekerjaan tapi sulit mempertemukan, ya nggak ketemu nih. Ternyata ada banyak perusahaan yang requirements-nya harus lulusan S1. Nah, sedangkan orang-orang yang mencari pekerjaan ini lulusannya banyak lulusan SMA atau lulusan SMP. Nah, itu nggak ketemu tuh jadinya tuh. Nah, itu yang disebut dengan pengangguran friksional. Nah, lalu yang keempat ada yang disebut pengangguran musiman. Ya, pengangguran saat pergantian musim, contohnya saat nunggu panen nih. Waktu nunggu panen biasanya para petani itu kan ada beberapa bulan lah. Contoh misalkan dia setelah panen sawah, padi, nah biasanya itu kan butuh proses lagi tuh. Atau mungkin pas ketemunya itu nanti di musim panas atau kemarau. Nah, si petani tersebut, nah dia akan berganti
daripada dia menganggur, biasanya dia akan mungkin dengan nanam yang lain, ya. Nah ini pengangguran musiman, biasanya ini berhubungan dengan bidang pertanian. Nah itu ya, jadi ada 4 pengangguran, jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Ada konjungtur atau siklis, ya akibat tadi turunnya kegiatan perekonomian. Struktural artinya perubahan dari bukan tadi pertanian ke industri. Friksional artinya tidak ketemu tuh, sulit mempertemukan antara si pemberi kerja dan si pelamar kerja. Dan yang keempat pengangguran musiman, contohnya ya saat nunggu musim panen, ya. Nah itu ada juga kalau di buku itu dia ada juga masuk pengangguran teknologi. Nah sebenarnya ini teknologi ini lebih ke yang tadi saya jelaskan ke friksional gitu. Jadi sebenarnya yang ketemu tuh, misalkan perusahaan butuh orang-orang yang bisa menguasai teknologi. Nah sedangkan yang si pelamar kerjanya tidak menguasai teknologi. Nah itu jadi bisa termasuk ke pengangguran friksional. Nah, lalu berikutnya ada jenis pengangguran menurut lama waktu bekerja. Ya, lamanya waktu bekerja. Nah, yang pertama ada yang disebut pengangguran terbuka. Ya, saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Nah, ini pengangguran terbuka nih, ya. Kenapa? Karena lapangan kerja tidak tersedia dan kedua ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan yang tadi saya bilang, ya. Nih, ada yang disebut pengangguran terbuka. Sama sekali tidak bekerja, benar-benar tidak bekerja. Sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Artinya di sini males nih, termasuk orang-orang yang malas di sini nih. Ah, udahlah males lah ngapain kerja. Nah, ini nggak ada usaha di sini nih. Jadi termasuk pengangguran terbuka. Ya bisa jadi akibatnya tadi mungkin karena tidak ada lapangan pekerjaan tersedia, atau yang kedua ya tadi latar belakang pendidikan, lulusan saya cuma lulusan SD, SMP, SMA, susah cari kerja. Nah, makanya saya selalu bilang sekarang yang sarjana 1 aja cari kerja susah. Nah, makanya kalau bisa kalian bisa setidaknya sekolah lebih tinggi, setidaknya kalau kita bicara nanti kerja, kalian akan menjadi setidaknya ada peluang lah, ya dibanding tadi ya cuma lulusan SD, SMP, SMA, istilahnya gitu. Orang banyak bilang mau jadi apa gitu kan. Walaupun ya kita tahu bahwa kesuksesan seseorang juga mungkin salah satunya belum nggak juga ditentukan dengan pendidikan, tapi pendidikan itu salah satu yang mengangkat, kalau kita belajar kemarin kan, membuat apa ya istilahnya itu perekonomian kita itu menjadi lebih baik, ya. Hanya saya tetap dorong kalian kalau bisa belajar setinggi mungkin S1, S1, S2, udah habis S1, S2, cari semua kesempatan banyak, beasiswa banyak sekarang, ya. Lalu ada jenis pengangguran setengah menganggur, ya. Artinya saat orang kerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan, ya. Jadi istilahnya itu nggak maksimal, ya. Setengah nganggur jadi saat orang kerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan, artinya harusnya dia itu bisa, misalkan dia bisa bekerja misalkan 8 jam tapi dia hanya bekerja 6 jam gitu. Nah itu termasuk setengah menganggur, ya. Jadi tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, nggak dimanfaatkan semaksimal mungkin tenaganya, ya. Lalu yang ketiga ada pengangguran terselubung, atau bahasa Inggrisnya di buku itu disguise unemployment, adalah saat tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Nah, jadi ini bedanya ya. Jadi ada tadi menurut sebab terjadinya ini menurut lama waktu kerjanya. Nah, ini. Oke, berikutnya. Nah, jadi gimana dong kalau misalkan tadi kita lihat jenis-jenis pengangguran yang ada banyak juga ternyata kan. Nah, dampaknya apa? Akibatnya apa sih terhadap pembangunan nasional sebuah negara? Nah, di sini kalian bisa lihat nih, apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Ya,
Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Balik lagi tuh, ada hubungannya sama pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Kalau namanya pengangguran, ya. Pengangguran semakin tinggi, nah, nilai komponen upahnya akan semakin kecil. Artinya, ya tadi, si pendapatan per kapitanya lebih kecil, ya. Nah, apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak, ya, terutama pajak penghasilan itu berkurang. Akibatnya ya penerimaan negara berkurang lagi. Kalau penerimaan negara berkurang, ya berarti pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga lambat atau terhambat. Jadi sebenarnya ini masalah besar. Kenapa jadi ini jadi satu masalah besar kan? Nggak cuma inflasi, tapi pengangguran, pendapatan nasional sama ekspor impor itu jadi kita bicara itu masalah ekonomi makro. Nah ini karena ternyata sangat mempengaruhi, ya, semakin banyak orang yang menganggur ternyata efeknya seperti ini, ya, berhubungan dengan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan penerimaan negara pun jadi berkurang. Kalau semuanya berkurang, ya berarti tadi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara itu pasti akan terhambat atau lambat, ya, karena yang nggak ada nih isinya, penerimaan negaranya nggak ada. Nah, makanya ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah, lalu yang ketiga nih, semakin lama orang nganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung oleh si orang yang nganggur. Ya, beban psikologis itu apa sih? Pertama, ya mungkin dia akan merasa malu, ya, teman-temannya atau anggota keluarganya pada kerja, dia nggak kerja, malu tuh. Masa dia cuma nebeng, istilahnya nebeng makan doang di rumah. Nah, itu ada istilahnya itu beban psikologis, malu. Atau dia punya teman-temannya udah kerja semua, kok saya belum kerja, saya nggak punya penghasilan, saya pengangguran. Nah, itu ada, semakin berat tuh lama-lama, ya. Makanya itu yang menjadi akibat, selain tadi ya, kalau kita bicara tadi kan berdasarkan ekonomi makro, tapi secara pribadi, secara individu, nah ini ada beban psikologis yang harus ditanggung. Apalagi misalkan dia sudah berkeluarga, dia punya anak, dia punya istri. Nah, dia bingung, dia pasti akan beban psikologisnya makin besar. Gimana anak saya harus makan nanti? Gimana anak istri saya? Gimana anak-anak masa nggak sekolah? Gimana saya nanti bayar anak sekolah? Gimana bayar kebutuhan sehari-hari? Nah, ini beban psikologis, ya. Makanya banyak orang yang stres, depresi. Nah, seperti ini. Mungkin ada orang juga yang kalian pernah dengar di berita, dia bunuh diri karena salah satu akibatnya karena mungkin dia masalah ekonomi. Nah, ini beban psikologis nih, ya. Lalu semakin banyak orang yang menganggur, semakin besar biaya sosial yang harus ditanggung. Contohnya biaya keamanan dan biaya peradilan atas peningkatan kriminalitas. Nah, ini juga nih sama nih. Ujung-ujungnya banyak orang tidak bekerja atau pengangguran, entah itu pun tadi apapun lah ya dengan jenis-jenis penganggurannya. Dengan semakin banyak pengangguran, akan semakin tinggi tingkat angka kejahatan atau kriminalitas. Kenapa? Karena dia kan tidak bekerja, nggak punya penghasilan. Sedangkan dia harus tetap memenuhi kebutuhan hidupnya untuk makan, untuk yang dia perlukan sehari-hari. Nah, gimana cara paling gampang bikin bikin kejahatan? Ngebegal, tuh, nyuri, rampok, ya. Nah itu nyopet. Akhirnya orang-orang seperti itu. Itu akibat dari apa ya? Dari beban psikologis. Gimana ya caranya dapat uang cepat? Nah itu nyuri, ya, nyopet, ngebegal. Nah itu akibat dari eh, kriminalitas. Nah untuk negara rugi juga. Ya ini ada beban sosial yang harus ditanggung. Apalagi biaya peradilan juga sama tuh, butuh administrasi dan sebagainya, kan butuh biaya juga. Itu pemerintah yang nanggung. Nah ini nih, ya, akibatnya. Nah, jadi bagaimana dong caranya mengatasi pengangguran? Langkah-langkah apa aja sih yang harus dilakukan untuk mengatasi pengangguran? Nah,
yang pertama adalah di sini bisa kalian lihat cara-cara mengatasi pengangguran siklis. Ya, tadi pengangguran siklis tuh. Antara lain peningkatan daya beli masyarakat. Kalau pengangguran siklis ini kan diakibatkan perekonomian juga yang menurun, akibat perekonomian yang menurun. Contoh misalkan sekarang nih, akibat pandemi COVID-19. Nah, ini banyak pengangguran siklis. Ya. Antara lain peningkatan daya beli masyarakat. Gimana? Tadi kan banyak pengangguran, sedangkan orang perlu untuk memenuhi kebutuhannya, butuh uang. Akibat. Nah, yang dilakukan pemerintah itu meningkatkan daya beli masyarakat. Misalnya pemerintah membuka proyek yang bersifat umum, seperti membangun jembatan, irigasi. Selain itu memperluas pasar barang dan jasa. Nah, ini salah satunya. Pemerintah buka proyek supaya menyerap tenaga kerja nih untuk bangun jembatan, untuk irigasi dan sebagainya. Nah, ini cara mengatasinya nih. Atau kalau kalian yang pernah dengar beberapa waktu ini kan pemerintah kasih bantuan langsung ya lewat dari BPJS, lewat dari kartu prakerja, lewat dari apapun itu supaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, supaya masyarakat ini daya belinya meningkat ya. Nah, itu salah satunya ya. Lalu yang kedua, nah, cara mengatasi pengangguran struktural. Kalau tadi kan siklis. Kalau struktural, nah ini mengadakan pendidikan dan pelatihan, ya karena industrinya berubah dari tadinya pertanian ke industri. Nah orang-orang yang tadinya bekerja tapi akhirnya jadi menganggur karena perubahan industri. Nah pemerintah mengadakan pelatihan, ya pendidikan dan pelatihan, ya memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, ya meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan mendirikan industri padat karya. Nah ini yang pemerintah lakukan ya supaya tadi mengurangi tenaga kerja, ya mengurangi pengangguran atau tenaga kerja yang tidak bisa bekerja. Berikutnya, nah yang ketiga cara-cara mengatasi pengangguran friksional adalah mengusahakan informasi lengkap tentang penawaran kerja. Pengangguran friksional tidak bisa benar-benar dihilangkan, hanya dikurangi. Nah, artinya, nah ini biasanya nih, ya harus menjelaskan biasanya perusahaan-perusahaan atau orang-orang si penerima tenaga kerja harus memberikan informasi yang lengkap. Makanya ada job fair, ada job careers dan sebagainya, kegiatan-kegiatan seperti itu sehingga si calon tenaga kerja bisa melihat yang sesuai dengan kemampuan dia seperti apa dan sebagainya. Ya, ini salah satunya. Dan yang keempat, cara-cara mengatasi pengangguran musiman. Pemberian informasi lowongan kerja pada bidang lain dan melatih agar memiliki keterampilan untuk bekerja saat menunggu musim tertentu. Nah, ini ya sama nih. Nah, ini juga sama. Daripada menganggur menunggu panen kan berapa bulan lagi tuh nanti misalkan 2 atau 3 bulan lagi daripada nganggur ya mungkin dikasih lowongan kerja ada bidang lain misalkan menjahit atau misalkan bidang lainnya apa misalkan ya jadi ojek lah jadi apa. Nah ini ada nih ya untuk mengatasi pengangguran musiman. Oke. Nah itu tentang pengangguran. Nah, ada ditanya dulu nggak tentang pengangguran? Bagaimana pengertian, jenis-jenis, terus akibat dari pengangguran dan cara-cara mengatasi pengangguran. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Ada yang ditanyain tentang pengangguran? Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Ada? Ada pertanyaan tentang pengangguran? Pengertian, jenis-jenis, terus tadi akibat yang ditimbulkan dengan langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Penjelasan lebih detailnya, lebih lengkapnya tinggal baca di buku. Ada di halaman 59 sampai halaman 62. Nah,
Saya hanya menjelaskan garis-garis besarnya saja. Untuk lebih tahu, lebih jelas, kalian bisa baca di buku informasi lengkapnya. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak, Ya. pengangguran setengah itu yang bekerja dalam seminggu kurang dari 35 jam itu kan, Pak? Ya. Itu termasuk. Ini masuknya tuh ke, kalau kita bicara kemarin itu di mana ya PowerPoint-nya ya. Ini nih yang setengah menganggur ini nih. Iya, yang termasuk setengah menganggur ini dia kurang jam kerja atau tidak kentara. Ya, produktivitasnya rendah dan penghasilannya pun rendah. Betul, betul. Itu Ada lagi? dihitungnya dari mana? Saya kan kayak contohnya kayak guru, itu jam mengajarnya aja apa mengajar di apa seluruh waktu di sekolahnya? Kalau misalkan guru itu, kalau guru tetap istilahnya gitu ya. Jadi kan kalau guru itu biasanya kita ada harus ada sih harusnya tuh ada hitungannya tuh 24 jam. 24 jam pelajaran lah ya. 24 GB. Tapi kan kalau yang biasanya itu yang kurang jam kerjanya itu misalkan yang guru-guru honorer atau guru-guru part time tuh. Misalkan dia nggak cuma sehari, misalkan cuma ngajarin cuma berapa jam. Nah itu kurang tuh. Karena kan hitungannya pun beda. Kalau guru yang memang dia upahnya bulanan kan berarti dia istilahnya guru yang tetap tuh mengajar di tempat itu. Nah, kalau misalkan yang tidak tetap kayak seperti guru part-time atau guru honorer, itu biasanya dia yaitu hitungannya mungkin per jam bayarannya. Nah, jadi kan secara produktivitas itu rendah tuh dan penghasilannya pun lebih rendah. Nah, tapi biasanya kalau misalkan guru dia jam ngajarnya kurang, dia akan ngajar di beberapa tempat. Misalkan di sekolah A, nanti berikutnya dia akan ngajar di sekolah B gitu. Kayak contohnya di sekolah nih Pak Andre nih. Pak Andre kan dari pagi sampai siang di sini nih. Nah, nanti siang dia lanjut tuh sampai sore di tempat lain. Nah, biasanya kayak gitu supaya menambah itu apa? Produktivitas jam kerjanya. Dengan menambah jumlah produktivitas jam kerja ya penghasilannya pun atau upahnya kan bertambah juga gitu. Tapi kan memang ada juga sih kalau ada guru-guru juga yang memang seperti itu. Ada juga yang enggak, artinya dia juga sulit nih nyari tempat ngajar di mana lagi gitu kan, nggak gampang juga kan cari tempat untuk ngajar gitu. Bisa tergantung sih profesi-profesinya juga. Biasanya kalau yang setengah apa yang produktivitasnya kurang itu ya biasa kayak pekerja harian gitu, apa Gojek gitu. Ojek itu kan nggak jelas tuh tiap hari dia bisa bisa narik penumpang berapa banyak kan belum tahu tuh. Ya mungkin hari itu dia nggak narik penumpang itu. Seperti itu. Good, good. Ada lagi? Tidak ada? Nah, jadi ini PowerPoint-nya saya udah share di Google Classroom. Nah, sama saya kasih kertas kerja lagi untuk kalian mengerjakan. Ya, ada beberapa pertanyaan di situ. Berapa pertanyaan ini ya? Ada cuma 4 pertanyaan. Boleh dikerjakan. Nah, bisa dicek di Google Classroom-nya. Saya kasih soal kertas kerja lagi, cuma 4 pertanyaan. Nah, silahkan dikerjakan. Jangan lupa nanti minggu depan ya, hari Rabu ya. Hari Rabu kita kuis. Kalau Senin belum kuis Senin berarti. Kalau Rabunya kita kuis. Oke? Silahkan dicek di Google Classroom, silahkan dikerjakan. Boleh lihat buku, boleh lihat Google itu untuk menambah pengetahuan kalian saja tentang apa yang sudah kita pelajari. Oke, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali. See you. Bye-bye. Thank you, Pak. Bye semuanya. Bye.